Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, kita masuk ke pertemuan yang ke-30, membaca buku Memberi Setangkai Perubahan yang saya tulis tahun 2017. Kita mulai halaman 178. Diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ke dunia sekaligus merupakan pertanda bagi manusia untuk berkenan berubah menjadi lebih islami. Apabila suatu kaum tidak bersedia berubah menjadi lebih baik dengan semakin islami, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kaum tersebut dengan kaum yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, itulah kamu diseru agar membelanjakan harta kamu pada jalan Allah, maka di antara kamu ada yang kikir. Barang siapa yang kikir, maka sesungguhnya kekikiran bagi dirinya sendiri. Allah Maha Kaya sedang kamu kikir, karena kamu berpaling, niscaya ia Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Mereka tidak akan serupa denganmu. Quran surat 47 ayat 38. Dalam Quran surat 47 ayat 38, salah satu parameter perubahan adalah kekikiran. Setiap manusia yang telah berubah menjadi lebih islami tidak akan lagi kikir. Baginya membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus rahmatan lil alamin. Jika orang kikir berpaling ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang manusia yang telah berubah menjadi lebih islami justru menyambut seruan itu dengan penuh sukacita. Baginya tidak ada jalan lain selain mengabdikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Namun jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat 5 ayat 2. Berdasarkan Quran surat 5 ayat 2 ini, maka tindakan seorang manusia untuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala hendaklah dilakukan secara sinergi agar hasilnya atau output dan dampaknya atau outcome yang diperoleh dapat optimal. Dengan demikian, agar dapat make change make a gift, membuat perubahan sebagai sebuah hadiah, seorang manusia perlu memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tidak kikir, melainkan siap untuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat lagi bila ia bersedia bekerja sama dengan para pelaku kebajikan lainnya sehingga hasil dan dampak kebajikan menjadi lebih optimal. Kerjasama para pelaku kebajikan menghasilkan dampak kebajikan optimal yang dapat dinikmati atau dirasakan oleh banyak pihak. Mereka seakan memiliki slogan quality in everything we do, atau berkualitas atas setiap pekerjaan kita, yang memberi kesan dan pesan sebagai pendorong bagi setiap manusia untuk bekerja dengan baik atau bekerja berkualitas. Kualitas berkaitan dengan keadaan sesuatu yang berada pada kondisi benar, baik, dan indah. Pertama, sesuatu disebut benar bila sesuai dengan fakta yang nyata atau real pada situasi tertentu. Kedua, sesuatu disebut baik bila nyaman, menyenangkan, dan menarik hati. Ketiga, sesuatu disebut indah bila menarik dan menyenangkan. Keempat, sesuatu disebut benar, baik, dan indah bila sesuai dengan ketentuan, kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran, kebaikan, dan keindahan dapat dilihat pada Al-Qur'an yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Hadis yang selanjutnya dinasihatkan oleh para ulama salaf serta mayoritas ulama saat ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat Quran surat 2 ayat 147 dan Quran surat 18 ayat 29. Kalau kebenaran itu berdasarkan kebenaran manusia, maka terjadilah kekacauan di alam semesta. Lihat Quran surat 23 ayat 71. Oleh karena itu, bila kebenaran telah datang, maka ketidakbenaran akan sirna. Lihat Quran surat 34 ayat 49. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran. Lihat Quran surat 35 ayat 24. Namun demikian, ada sebagian manusia yang mendustakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lihat Quran surat 50 ayat 5. Pernyataan tentang kebenaran sebagaimana yang telah diuraikan sesungguhnya juga bermakna baik dan indah. Dengan kata lain, kebenaran menurut Allah Subhanahu wa taala memiliki makna sebagai sesuatu yang benar, baik, dan indah.
tepatnya yaitu benar, baik, dan indah yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu bagi dirinya, dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kesesatan itu atas dirinya. Dan tidaklah seseorang yang berdosa akan memikul dosa orang lain, dan kami Allah tidak akan mengajab hingga kami utus Rasul terlebih dahulu. Quran surat 17 ayat 15. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sesuatu yang benar, baik, dan indah diuraikan dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang isinya terpelihara atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Quran surat 15 ayat 9. Oleh karena itu, bagi setiap kita manusia yang ingin quality in everything we do, maka wajiblah ia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Setiap kita hendaknya bersyukur atas perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan petunjuknya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah. Quran surat 11 ayat 14. Dengan demikian, kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat 2 ayat 2. Untuk memahami petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, maka setiap kita hendaklah berkenan memperhatikan segenap fenomena yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dan tidaklah mereka berjalan di bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka. Orang-orang itu juga mengolah bumi serta memakmurkannya melebihi dari yang mereka makmurkan. Dan datanglah kepada mereka Rasul-Rasulnya dengan keterangan-keterangan yang nyata. Maka Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Quran surat 30 ayat 9. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat 30 ayat 9, umat manusia dianjurkan untuk berjalan di muka bumi untuk memperhatikan peristiwa yang terjadi pada umat atau bangsa-bangsa di masa lalu agar dapat mengambil pelajaran. Hal ini penting sebagai upaya seseorang atau bagi manusia untuk membangun rasa percaya diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan terjadinya internalisasi pengetahuan pada manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Quran surat 2 ayat 31. Dalam konteks ini ada fenomena ketika kaum muda menggunakan terminologi pede abis yang artinya percaya diri abis atau sangat percaya diri. Agar pede abis, maka kaum muda sangat perlu memperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat 2 ayat 31 yang mengajarkan bahwa internalisasi pengetahuan pada diri seorang manusia merupakan suatu hal yang penting. Pengetahuan yang dimilikinya akan mendorong yang bersangkutan untuk membangun kemampuan dan keterampilan yang berbasis pengetahuan. Ketika hal ini telah dilampaui, maka ia dapat pede abis. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantaraan firman. Dia mengajari manusia hal-hal yang belum diketahuinya. Quran surat 96 ayat 1-5. Untuk bisa pede abis, seorang manusia harus memiliki kemampuan pertama, public speaking. Kemampuan ini menjadikan seorang manusia mampu berbicara di depan umum sepanjang ia bersedia mempelajari metode berbicara di depan umum dengan baik. Untuk itu ia perlu berlatih agar berani bicara di depan umum, tampil percaya diri dan mengesankan di depan umum, dan mampu menggunakan alat-alat peraga atau media presentasi di depan umum. Kedua, public relation. Kemampuan ini menjadikan seorang manusia mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga ia memiliki citra yang baik dan mendapat kepercayaan masyarakat. Untuk itu ia perlu memiliki wawasan dan pengetahuan tentang peran komunikasi dalam berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini selanjutnya mewajibkan yang bersangkutan untuk memahami peran penting komunikasi dalam berinteraksi dengan masyarakat, memiliki teknik membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, dan memiliki teknik pencitraan diri yang baik. Ketiga, personality development. Kemampuan ini menjadikan seorang manusia mampu mensikapi dengan cepat dan tepat atas terjadinya dinamika sosial di masyarakat, agar yang bersangkutan tidak dilahap oleh zaman.
Untuk itu, yang bersangkutan wajib membangun kemampuan menggali jati diri dan potensi diri, serta kemampuan mengaktualisasikannya. Kedua, berikutnya, kemampuan untuk tampil percaya diri sebagai konsekuensi atas ikhtiar menjadi pribadi yang unggul. Kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, dan kemampuan mencetak prestasi yang membaikkan masyarakat. Keempat, customer service. Kemampuan ini menjadikan seorang manusia mampu melayani masyarakat dengan baik. Untuk itu yang bersangkutan wajib membangun kemampuan mengenali peran penting masyarakat bagi dirinya, kemampuan untuk tampil percaya diri sebagai bagian dari ikhtiar memberi manfaat pada masyarakat, kemampuan untuk berempati pada setiap pengalaman dan kondisi masyarakat, dan kemampuan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Untuk bisa pede abis, seorang manusia harus memiliki kemampuan public speaking, public relation, personality development, dan customer service. Setelah pede abis, maka kepedeannya haruslah bermanfaat bagi orang lain. Tepatnya, ia dan orang lain yang berinteraksi dengannya haruslah lebih berhasil dari sebelumnya atau achieve more. Sebagaimana diketahui, achieve berarti berhasil, khususnya berhasil mencapai suatu kebajikan melalui kerja keras yang konsisten, selalu dilakukan, dan continue, tiada henti. Dengan demikian, achieve more dapat diartikan lebih berhasil, khususnya lebih berhasil dalam mencapai suatu kebajikan melalui kerja keras yang konsisten dan continue. Saya pikir demikian, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah sampai di halaman 183. Besok pada pertemuan yang ke-31 kita akan lanjutkan di halaman 184. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.